Para sahabat, saya sudah berbicara governance banyak hal. 3 bungkus sudah saya sampaikan. Governance sebagai proses, governance sebagai gagasan, dan governance sebagai institusi. Sekarang saya akan bermonolog tentang governance sebagai epistemologi. Kalau mengacu pada John Beer dan Guy Peters dengan buku Governance, Politics and the State tahun 2000 terbitnya dan kemudian diperbarui pada tahun 2020, mereka menyebut governance itu sebagai kerangka kerja analitik. Ini menekankan aspek teori gitu. Jadi punya kesan netral gitu ya, sebagai alat analisis. Tetapi saya memilih menggunakan epistemologi. Epistemologi ini persoalan teori dan metodologi yang digunakan untuk membentuk pengetahuan, memperdalam, memperkaya pengetahuan yang paling tidak punya kepentingan atau punya tugas untuk mendeskripsikan ya, deskripsi atau menggambarkan fakta, cerita, narasi secara lebih memadai, kemudian eksplanasi atau menjawab pertanyaan mengapa atau menjelaskan. Kemudian yang ketiga adalah interpretasi atau menafsirkan, understanding atau Verstehen bahasa Max Weber, dan kemudian preskripsi. Preskripsi itu memberikan resep atau memberikan rekomendasi, yang rekomendasi ini nanti akan mengarah pada dimensi aksiologi sebuah ilmu, atau paling tidak bagaimana aksiologi tentang governance yang barangkali bisa bermanfaat untuk penyelenggaraan pemerintahan. Epistemologi terkait dengan 2 hal tadi, teori dan metodologi. Metodologi itu sering dikatakan sebagai to know how to know, ya. Mengetahui bagaimana cara mengetahui. Atau sudah salah kaprah, kadang-kadang kita susah untuk memahami antara metodologi dan metode. Orang sibuk dengan metode. Gitu. Metodologi berkaitan dengan bagaimana berpikir, bekerja, bermain, gitu. Dari A sampai Z, dari awal sampai akhir. Gitu. Atau kalau saya sering mengatakan pada para mahasiswa, metodologi kan diterapkan untuk penelitian. Paling tidak melalui skripsi misalnya. Itu mahasiswa berangkat membawa tema, pulang membawa judul. Ya, jadi antara tema ini kan sebenarnya problematisasi. Melakukan diagnosis problem, jadi tema yang dibawa ini memang problematik atau paling tidak punya relevansi secara empirik maupun secara teoritis gitu. Jadi kadang-kadang orang meneliti tetapi sebenarnya tidak ada problem. Misalnya bagaimana strategi pemasaran desa wisata, ini kan nggak perlu diteliti kayak begitu ya, dan itu sudah saya bahas sebelumnya. Problematisasi pertama, kedua konseptualisasi, kemudian dilanjutkan dengan narasi, dilanjutkan lagi dengan konklusi. Konklusi itu menghasilkan abstraksi, dan abstraksi menjadi judul bisa 2 kata, ya, 2 kata lalu subjudulnya. Jadi ini kalau kita membuat problematisasi sama konseptualisasi kan, misalnya ini 20 halaman, 30 halaman. Kemudian ditambah narasi. Narasi bisa menjadi 100 halaman, 200 halaman, atau 300 halaman. Kemudian konklusi ya bisa 6 halaman atau 10 halaman. Abstraksi itu 1 halaman, atau sinopsis. Ya. Sinoptik, ya, sinoptik itu lawannya penoptik. Ya. Kalau penoptik itu 1 orang dari menara mengawasi
orang-orang yang di penjara, di di dalam ruang penjara yang diawasi tidak tahu gitu. Tapi kalau sinopsis itu semua melihat satu, sehingga ini kan satu lembar abstraksi itu, abstrak atau sinopsis gitu ya. Sinopsis itu artinya yaitu sebuah kristalisasi. Ya. Jadi itu dikristalisasi lagi menjadi judul. Nah, kristalisasi dalam abstraksi atau dalam sinopsis itu bisa disaksikan oleh banyak orang secara terbuka. Gitu. Kalau orang kan nggak mungkin bisa membaca 300 halaman itu, nggak mungkin gitu. Kecuali yang betul-betul mau belajar, pengen menggali lebih dalam. Gitu. Tapi secara umum ya orang pengen tahu gagasan itu ya dengan cara membaca kristalisasi dalam satu lembar itu gitu ya. Nah ini sistem berpikir ya. Jadi metodologi itu sistem berpikir. Tidak hanya metode setelah kita membuat kerangka konseptual lalu metode dengan judul deskriptif kualitatif gitu ya. Itu pun sebenarnya sudah salah kaprah. Nanti suatu saat saya akan berbicara tentang aspek ini ya. Tapi saya sekarang mau bicara tentang metodologi dan teori governance itu. Aspek metodologi yang kedua adalah ini arena. Metodologi itu arena, menyediakan tempat, menyediakan ruang dan aktivitas bagi teori sebenarnya untuk berdialektika dengan fakta atau dengan data. Jadi peneliti itu menggunakan metodologi itu sebagai arena untuk itu. Apakah dia membangun teori, apakah dia memfalsifikasi teori, merevisi teori gitu. Kalau skripsi itu kan using teori, memakai teori gitu. Meskipun ketika orang memakai teori itu kan ada alasannya. Misalnya mau membahas kemiskinan, mau pakai teori atau perspektif kultural misalnya budaya, seperti Lewis ketika dia berbicara tentang keluarga miskin, 5 keluarga miskin di kota Mexico City misalnya, kultural ya, budaya kemiskinan gitu, termasuk yang sering diejek banyak orang gitu ya. Jadi orang itu tega memiskinkan diri hanya untuk memperoleh BLT. Itu kan budaya itu. Padahal kalau menurut saya itu adalah politik. Orang sedang bernegosiasi karena dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak memperoleh manfaat yang sebenarnya tentang negara hadir gitu. Lalu bisa juga ada struktural ya. Struktural itu melihat struktur kelas. Struktur kelas itu nanti bisa dikembangbiakkan menjadi kepemilikan alat-alat produksi gitu. Kepemilikan tanah dan seterusnya. Jadi ini kan berbicara ketimpangan ya. Jadi melihat kemiskinan, kemiskinan itu terjadi karena ketimpangan struktural itu. Lalu bisa juga dengan institusional. Institusional itu, ini soal relasi negara sama orang miskin ini. Jadi negara tidak hadir misalnya. Kebijakannya tidak mengarah pada distribusi dan proteksi pada orang miskin. Jadi orang miskin melahirkan orang miskin gitu. Meskipun kebijakannya, programnya mengklaim bahwa persentase orang miskin, tapi kan orang miskin kan bertambah terus setiap hari, meskipun persennya turun kan. Jadi itu namanya arena berteori ya. Jadi kita menggunakan using gitu ya, using teori ini. Skripsi. Kalau tesis kan revising ya, tetap ada novelty. Apa sih yang mau Anda revisi? Itu ya. Terus kemudian ya kalau S3 itu inventing, menemukan, membangun teori building gitu ya. Itu yang saya kira kastanya jauh lebih tinggi daripada tesis maupun skripsi. Tapi bukan berarti orang nulis skripsi itu nggak boleh berkelas disertasi. Oh boleh.
Ya, orang-orang yang sedang menulis skripsi, saya sarankan Anda perlu membaca buku-buku atau karya disertasi gitu. Dulu waktu saya S1, 3 kali saya membaca buku guru saya, Profesor Mokhtar Masud, Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru. Itu saya baca sampai 3 kali. Bagaimana beliau itu melakukan problematisasi, konseptualisasi, narasi sampai konklusinya gitu. Bagaimana membangun argumen gitu ya. Meskipun pada tahun 2006 ketika saya sedang TikTok bimbingan sama beliau mengatakan ya saya sudah menertawakan terhadap karya disertasi tahun 83 itu. Ya, menertawakan. Lalu beliau memberikan saran kepada saya gitu ya. Ya pelan-pelan saya jalani gitu ya. Meskipun pada hari ini saya juga mengikuti jejak beliau untuk menertawakan terhadap karya yang sudah saya tulis sekian tahun yang lalu gitu. Jadi ini kan arena ya. Jadi yang paling penting kan sebenarnya epistemologi ya, meskipun dia mengandung teori dan metodologi, tetapi core-nya, intinya itu terletak pada teori. Ya, kadang-kadang orang kalau berbicara penelitian itu kan sibuk ngomong soal metode. Ini metodenya bagaimana gitu. Nah kalau saya pas presentasi saya jawab metode itu sudah beyond, sudah lewat gitu. Tapi sebenarnya pada teori, pada argumen, pada isi itu yang jauh lebih penting daripada sekedar metode. Itu kan intinya gitu. Kalau itu ilmu itu ya ngomong tentang isi, tapi kalau akademik ya ngomong tentang metode, tentang kurikulum gitu ya. Jadi kurikulum itu kan itu instrumen akademik bukan instrumen ilmu gitu. Nah, intinya teori governance. Governance sebagai teori itu inti dari governance sebagai epistemologi itu. Memang dalam literatur tidak banyak yang berbicara teori governance, yang berbicara governance sebagai teori. Ya, meskipun pandangan-pandangannya juga bersifat teoritis ya, tetapi yang mengklaim itu antara lain Gary Stoker pada tahun 98. Governance as Theory itu. Kemudian tahun 2000 meskipun judul bukunya itu adalah Governance, Politics and the State gitu ya, kata John Beer dan Guy Peters itu, tapi sebenarnya itu ngomong tentang teori gitu. Tahun 2009 Gary Stoker menulis buku lagi ya, Governance Theories itu ya. Jadi itu bisa diakses secara gratis gitu. Kemudian Guy Peters juga menulis artikelnya Governance as Theory tahun-tahun belakangan ya, kira-kira ya sudah 10 tahun yang lalu ya. Dan yang paling getol berbicara teori governance adalah ini Mark Bever. Ya kalau yang sebelumnya saya sudah berbicara Max Weber tentang democratic governance. Max Weber nulis buku tahun 2013 judulnya A Theory of Governance gitu. Jadi ini kan kalau ilmuwan itu kan berbeda dengan praktisi profesional. Kalau praktisi profesional kan langsung berbicara good governance, apa ukurannya, bagaimana menjalankan, lalu bagaimana input, proses, output, outcome, dan seterusnya. Itu kan teknokrat profesional. Tapi kalau ilmuwan kan bagaimana memberikan membentuk teori itu dengan penelusuran ya, entah itu dengan melihat pengalaman lapangan maupun juga penelusuran dalam berbagai literatur gitu. Kami tahun 2003 itu berpedoman paling utama pada buku itu ya, John Beer dan Guy Peters ya, Governance, Politics and the State, termasuk yang Gary Stoker. Tahun 2003 kami menyebut teori governance.
sebagai mata kuliah baru di program studi ilmu pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa. Saya yang sengaja untuk memasukkan itu. Alasan kami itu ada beberapa ya. Pertama, kita menyebut teori governance itu supaya kita tidak tergelincir dengan jimat atau dengan mantra good governance. Ya. Jangan tergelincir itu. Kita harus mengatakan governance itu teori. Gitu. Ini sebagai ilmu, bukan sebagai keterampilan. Gitu. Meskipun ilmu itu nanti juga akan, kalau diturunkan juga menjadi keterampilan. Tetapi kan ilmu itu kan ada epistemologinya juga. Gitu. Tapi memang perjuangan itu sulit sekali. Sulit sekali. Bukan hanya di tempat kami. Ya, di komunitas ilmu pemerintahan itu kalau berbicara tentang governance pasti berbicara good governance. Bicara tentang jimat, tentang mantra itu. Teorinya nggak berkembang. Pemahaman orang tentang teori governance itu tidak berkembang. Ya. Jadi itu yang pertama, kami berbicara tentang teori governance. Kemudian yang kedua, itu governance itu kami katakan itu sebagai jembatan. Terutama pada waktu itu antara politik dan administrasi. Mengapa begitu? Karena ilmu pemerintahan itu kan ilmu yang tidak jelas pada waktu itu. Termasuk sekarang pun juga tidak jelas. Dan memang harus dijelaskan. Ada orang yang menyukai politik. Dan ada lebih banyak orang menyukai administrasi. Jadi politik untuk melihat pemerintahan, administrasi untuk melihat pemerintahan. Padahal yang politik juga nggak mengarah ke pemerintahan. Ya, ini ngomong tentang pemilu itu kan tidak langsung berbicara tentang pemerintahan. Yang administrasi itu tidak bicara pemerintah tapi bicara birokrasi. Jadi sebenarnya tidak ada itu ilmu pemerintahan itu. Tapi paling tidak di antara kebingungan pada waktu itu saya ingin mengatakan bahwa oke, kita gunakan governance itu sebagai jembatan antara politik dan administrasi. Ya, artinya kita mengkaji pemerintahan itu dengan sudut governance. Ya, jadi dulu begitu maksudnya. Ya, jadi 2 poin ini yang kemudian menjadi dasar dan kami gunakan terus-menerus. Kami waktu itu mengatakan bahwa kita gunakan governance itu secara netral gitu ya. Supaya tidak licin, supaya tidak tergelincir menjadi ke dalam mantra atau ke dalam jimat orientasinya pada waktu itu begitu. Dan kemudian saya sekarang sedang mempelajari kembali, membuka kembali. Kalau kita berbicara tentang teori governance atau governance sebagai teori gitu, itu maknanya apa? Jadi nanti implementasinya apa? Ini paling tidak ada 3 ya yang mau saya sampaikan. Yang pertama itu bagaimana kita meneliti atau mengkaji governance. Ini saya mau berangkat dari itu dulu itu. Dari yang sudah ada. Ya. Ini kan yang paling banyak itu adalah para sarjana yang mengamini governance. Terutama good governance, mengamini, tidak bersikap kritis. Jadi sikap kritisnya begini, menggunakan indikator good governance, itu kerangka positivisme. Positivisme itu baik dan benar, diyakini baik dan benar, lalu untuk melihat realitas. Nanti kalau realitasnya itu didiagnosis dengan indikator-indikator itu, ini kayak orang laboratorium itu loh. Nggak sesuai dengan indikator ini, dengan standar ini, berarti tidak good. Kan gitu. Jadi menangkap realitas itu secara reduksionis, disederhanakan, didistorsi. Hanya dengan kerangka variabel dan indikator itu. Itu namanya positivisme begitu.
Yang di studi antara lain yang paling banyak saya kalau melihat judul-judul skripsi di mana-mana atau judul jurnal itu kan misalnya efektivitas, good governance, gitu ya. Itu namanya mengamini. Terus kemudian juga efektivitas pelayanan satu atap misalnya. Atau apalagi ya. Jadi bagaimana penerapan transparansi, akuntabilitas dan seterusnya. Jadi kira-kira seputar itulah yang itu digeluti dengan cara mengamini dengan nalar yang sangat deduktif. Deduktif itu ya tadi ya ini dirumuskan sebagian rupa secara ketat lalu dibawa ke lapangan, itu namanya deduktif. Itu menjadi komponen, salah satu komponen dalam tradisi positivisme. Sehingga dia tidak bisa menangkap realitas secara utuh, tapi realitas yang dipotong-potong atau dimutilasi. Saya selalu kritis dengan cara seperti itu. Ya. Dengan penelitian seperti itu tidak banyak memberikan sumbangan teori. Jadi kalau orang-orang meneliti kayak gitu, sebenarnya ya teorinya low level gitu. Itu kalau zaman dulu ya kayak skripsi judulnya pengaruh ya. Pengaruh kepemimpinan, partisipasi dan komunikasi terhadap keberhasilan pembangunan desa misalnya. Itu dulu begitu, padahal pembangunan desanya tidak berhasil. Tapi orang membawa judul sudah begitu. Itu low level ya, jadi tidak mampu untuk mengembangkan, paling tidak pada middle range ya, pengayaan perspektif. Atau memunculkan konsep-konsep baru gitu ya, atau menghadirkan konsep baru sebagaimana Gary Stoker itu memunculkan ya, konsep delegasi, menghadirkan konsep delegasi, atau paling tidak kan sebenarnya ini konsep delegasi sudah ada, tapi kemudian dipindahkan di dalam arena governance ini lalu dia kasih uraian, kasih elaborasi dan ada ilustrasinya. Jadi misalnya ini delegasi dari institusi pemegang kedaulatan rakyat ke birokrasi atau ke independen agensi misalnya gitu. Itu namanya kan menghadirkan konsep gitu ya. Atau misalnya saya memunculkan konsep contentious reform ya. Jadi reformasi yang penuh pertarungan, atau saya buat namanya drama reformasi gitu. Ini kan namanya menambah pengetahuan. Jadi tidak hanya konsep yang dipinjam, tapi ada elaborasinya, ada ilustrasinya, dan ada empirik ya, ada pengalamannya pada praktek itu. Jadi ini middle range begitu. Ini nggak tambah-tambah juga ini. Ya tentu saja di literatur governance semakin kaya, semakin banyak bertambah gitu. Tapi saya melihat ya di kita di Indonesia ini kan para sarjana ini konsumen gitu ya, konsumen konsep-konsep tertentu, tapi bukan untuk kerangka kerja analitik, tapi sebagai jimat. Sebagai kerangka normatif, sebagai preskripsi. Jadi sering tidak bisa digunakan untuk memberikan interpretasi dan memberikan eksplanasi secara memadai. Misalnya konsep ini ya, dan itu kan dilahirkan juga dari tradisi governance. Misalnya gini, konsep citizen based government, gitu. Citizen based government itu kan dihadirkan gitu. Ini kan resep ini kan resep yang digunakan untuk mengobati. Apa yang diobati? Birokrasi based government misalnya. Nah ini yang mau diobati gitu. Jadi kan orang menganalisis, ternyata ini government ini dikuasai oleh birokrasi sehingga ini ada resep. Nah tentu saja kan citizen based government ini
Yang lebih menarik kan kalau kita lihat dunia empiriknya secara induktif. Ya, secara kontekstual, induktif itu ya berangkat dari bawah misalnya. Termasuk yang mau saya katakan sekarang, bagaimana kita mengkaji governance itu. Saya merekomendasikan secara terbalik. Kita bukan mengamini konsep-konsep yang sudah ada, yang dipinjam itu, entah itu mantra atau jimat good governance itu. Termasuk juga konsep-konsep yang lain yang relevan dengan governance. Tapi yang mau saya dorong itu penelitian yang lebih fenomenologis, yang melakukan falsifikasi juga gitu, yang menyalahkan terhadap penelitian model pertama yang model mengamini tadi, tapi menemukan fakta, menemukan fenomena secara induktif seperti para sarjana antropologi. Jadi tidak dikerangkeng secara deduktif ya dengan variabel dan indikator begitu, tapi betul-betul melihat ya, meskipun tentu saja para sarjana ini di kepala juga sudah ada. Tapi saya punya pengalaman itu juga gitu, secara kontekstual. Jadi misalnya saya bertanya mengapa sebuah reformasi daerah itu bisa berhasil itu, pengalaman di Jemberana itu. Tapi saya setelah ke lapangan kan berubah, ya. Pertanyaannya berubah, gitu. Kemudian konseptualisasi juga berubah, cara mandang saya juga berubah. Paling tidak kan secara kontekstual seperti itu ya, meskipun tidak bisa dikatakan grounded atau induktif atau antropologi secara penuh gitu. Ya. Saya belum menjelajahi lebih jauh karya-karya antropologi terhadap governance, tapi buku itu sudah ada ya. Anthropology of Governance itu, Anthropology of Development itu sudah ada. Ya, jadi caranya ya secara induktif melihat ya. Meskipun kalau sudah jadi buku itu kan beda, bab 1 ya. Tentu saja pada tahap berangkat kan tidak begitu ketat ya, membuat desain penelitian, research design gitu ya. Yang model-model positivis itu. Pakai definisi konseptual, definisi operasional gitu. Terus pakai sampling dan sebagainya itu yang sering saya tertawakan kan gitu. Tetapi saya mau itu ya interpretasi. Jadi misalnya falsifikasi itu kan sebenarnya pertanyaan yang agak tendensius itu, apa benar sih ada governance kan gitu. Oh benar, jangan-jangan itu hanya norma aja itu. Tapi empiriknya nggak ada gitu. Jadi melihat aja lah misalnya bagaimana relasi antara swasta sama pemerintah sama masyarakat itu dipotret aja ya secara fenomenologis gitu. Dan setelah itu baru kita konstruksi apa yang terjadi, kita maknai ya, kita interpretasikan terhadap dunia empirik itu, sehingga itu yang saya rekomendasikan untuk bisa diperkaya gitu. Jangan-jangan nggak ada governance itu seperti yang dikatakan oleh para teoritikus governance gitu. Jangan-jangan pemerintah ini masih sangat kuat, pemerintah dalam pengertian birokrasi loh ya. Kalau pemerintah dalam arti yang sebenarnya ya, saya mengatakan ya belum berdiri tegak lurus gitu. Jadi itu tadi kan begini ya, kalau kita bertanya, apakah benar sih governance itu ada gitu? Empiriknya ada gitu. Apakah benar-benar kekuasaan pemerintah itu sudah merosot gitu? Apakah pusat-pusat kekuasaan itu tumbuh misalnya? Nah ini kan pertanyaan yang berorientasi untuk falsifikasi terhadap ortodoksi atau keyakinan teori governance ya. Dan dengan kita melakukan falsifikasi itu sebenarnya juga sebagai modalitas untuk
kita itu melakukan akumulasi. Ya. Kalau falsifikasi itu bahasanya Karl Popper, kalau akumulasi itu bahasanya Thomas Kuhn ya. Kita akumulasi ya dengan cara kita itu melihat secara fenomenologis, ya, kemudian kita konstruksi gitu. Kita akan memperoleh kekayaan yang luar biasa. Dan barangkali spirit governansi Nusantara seperti disampaikan oleh Anwar Sanusi itu menjadi relevan. Ya, jadi, ada kok model governansi yang di kasanah lokal gitu ya. Misalnya dengan cara begitu juga bisa. Saya mendorong para mahasiswa juga begitu. Pernah ada mahasiswa itu datang ke saya, udah kamu jalan aja, nggak usah bawa proposal juga nggak apa-apa. Tapi paling tidak kamu mengerti apa yang mau kamu teliti gitu. Cari sebanyak-banyaknya, itu bicara tentang transformasi RT, rukun tetangga. Ya. Nggak usah pakai resep-resep yang aneh-aneh gitu. Yang penting kamu bergaul lah sama RT itu. Ya. RT ini kan menjadi titik masuk ini. Ya. Paling tidak titik masuknya pengurus RT ini kan. Dia berinteraksi dengan siapa saja. Lalu kalau ada rapat RT itu apa yang dilakukan, apa yang dibicarakan kan misalnya. Jadi mengumpulkan cerita sebanyak mungkin lalu dibuat narasi. Dipetakan, dibuat narasi, lalu dibuat konstruksi. Bingung juga mahasiswanya kan gitu. Kalau nggak di-guide dengan perspektif gitu ya. Nah, saya katakan kan nanti perspektifnya di tengah jalan juga bisa gitu. Ya, oke, ini memang tantangan tersendiri kalau soal kayak gini. Kalau mahasiswa dan sarjana pemerintah itu belum sanggup yang kayak gini. Ya, ini hanya bisa dilakukan oleh antropolog gitu ya. Barangkali nanti perlu ada kuliah. Ya, mahasiswa pemerintahan kuliah magang atau kuliah yang sekarang Merdeka Belajar itu loh, kuliah di antropologi misalnya, atau kita mendatangkan dosen antropologi untuk berbicara tentang antropologi pemerintahan, antropologi politik, antropologi pembangunan, antropologi governance ya, atau antropologi administrasi misalnya gitu. Ya, atau sejarah ya, sejarawan itu juga menarik, itu sangat menyenangkan sebenarnya. Dengan pola kita meminjam ini antropologi sama antropologi sama sejarah. Jadi ini yang pertama tadi ya, bagaimana governance itu dikaji gitu ya. Kita meminjam cara berpikir atau metodologinya dua disiplin ilmu itu gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu berbicara tentang bagaimana teori governance itu dibentuk, dibangun gitu. Ya, jadi ini kan berangkat tadi dari bridging, ya, dari jembatan. Gary Stoker itu kan bilang ini interdisipliner. Yang paling dekat kan teori governance ini kan dibentuk melalui oleh ilmu politik dan administrasi publik. Meskipun juga ada yang lain kan, ini kan biasanya kan kalau ekonomi ini kan eksklusif. Misalnya dengan teori public choice, kemudian dengan konsep government failure misalnya, kegagalan pemerintah gitu. Kalau sarjana ekonomi kan rajin berbicara itu. Ya, jadi artinya kan menembak ini kegagalan pemerintah, antara lain karena organ-organ di dalam pemerintah itu kan punya interest untuk memaksimalkan kepentingannya gitu, sehingga menciptakan kegagalan pasar misalnya. Atau pasarnya tidak berkembang, pertumbuhan ekonominya itu macet dan sebagainya, itu dilihat pada sisi kegagalan pemerintah. Ya, jadi artinya ini kan egonya ekonomi begitu. Tapi orang yang lain kan ya, misalnya sosiologi atau ilmu politik melihat ini bukan kegagalan pemerintah, ini kegagalan pasar kok.
pasarnya yang gagal aja, karena pasar kan minta dibiarkan, nggak usah dicampur tangani kan gitu. Tapi yang terjadi kan yang muncul lalu kan tengkulak-tengkulak. Di mana-mana yang namanya produsen pertama kan disikat habis sama tengkulak. Nah, ini kan pasarnya nggak berkembang. Paling tidak ini kan para produsen ini kan mau akses pasar kan susah. Karena udah dikuasai ini. Nah ini kan, ini apa ini? Saya nggak ngerti teori ekonominya. Saya cuma melihat pengalaman ini. Ini kan kegagalan pasar juga. Gitu. Bukan hanya kegagalan pemerintah. Pemerintah bisa dikatakan gagal karena dia tidak turun tangan terhadap masalah ini. Gitu. Nah ini kan lalu didekatkan. Lalu muncul economic governance. Ya, economic governance itu. Jadi bagaimana ini merajut ya antara dunia ekonomi sama pemerintah ini. Jadi tidak semata-mata pemerintah itu dilucuti dari sisi ekonomi, tetapi perlu juga dilihat dari sisi sini, dari sisi pemerintah juga, dari sisi governance ya. Bukan hanya governance yang menguntungkan ekonomi, tapi juga menguntungkan rakyat juga. Gitu. Paling tidak ini kita melihat dari sisi posisi pemerintah. Ada ekonomi kelembagaan, ada ekonomi governance. Atau tata kelola ekonomi gitu ya, kalau istilah mudahnya begitu. Jadi ini menghubungkan ya, bridging gitu ya. Jadi ini dibentuk. Memang orang itu suka-suka karena memang governance kan konsep yang licin. Ada yang menyukai membentuk governance itu dari sisi teori ekonomi. Ada yang melihat dari sisi teori manajemen publik gitu. Atau teori manajerialisme baru gitu. Yang misalnya buku Mewirausahakan Birokrasi itu. Itu kan dianggap sebagai salah satu buku yang memberikan sumbangan untuk membentuk teori governance. Ya, jadi pembentukan ini kan penting ini, sama kalau kita di kurikulum itu kan, misalnya di sosiologi ya, kan ada teori sosiologi klasik, teori sosiologi modern, teori sosiologi kritis, apalagi gitu ya. Sama kalau dengan politik kan ada filsafat politik gitu, ada teori politik, kemudian ada institusi politik, lalu ada perilaku politik, psikologi politik misalnya. Ya, ini kan artinya governance ini kan lalu, ini governance nih. Kemudian ini kalau dilihat dari sisi ekonomi, gitu, dilihat dari sisi sosiologi gitu. Ya. Kemudian ada yang lebih praktikal lagi dari sisi manajemen gitu. Nah ini kan intinya bagaimana governance itu bisa merajut sehingga dia bisa menjadi teori yang utuh ya. Meskipun tentu saja itu hal yang biasa. Kalau kita bicara teori tertentu gitu ya. Dalam hal ini nanti kan ada teori governance, ada teori negara. Teori negara itu pun kan dilihat dari sisi disiplin kan kaya ini ya. Dilihat dari sisi ekonomi, dari sisi politik, dari sisi sosiologi. Ya, itu pembentuknya kan itu. Tetapi soal positioning kan bisa beda-beda. Misalnya ada teori negara pluralis misalnya. Teori negara pluralis itu kan menganggap bahwa ya negara itu cukup menjadi penjaga malam saja. Cukup menjadi wasit saja, biarkan yang lain-lain itu menjadi menjadi pemain. Nah ini kan diambil dari pengalaman Amerika kan gitu ya, yang stateless itu ya, yang negaranya nggak begitu banyak campur tangan. Nah nanti beda lagi dengan teori negara instrumental yang model Marx misalnya. Nah, lalu kan nanti kita bisa katakan ya, nanti governance ini kan dia dibentuk melalui berbagai unsur, kemudian lalu ada varian-varian itu.
governance yang model apa gitu ya. Seperti paling tidak mengikuti model yang kemarin sudah saya katakan. Ada yang model etatiste, ada yang model komunitarian dan sebagainya. Ya, jadi itu apa namanya? Pembentuk, unsur-unsur pembentuk gitu ya. Dan memang selama ini itu lebih banyak itu tadi ya, manajemen ekonomi dan administrasi itu yang lebih banyak membentuk teori governance itu. Ya misalnya kayak tadi konsep-konsep kayak delegasi, akuntabilitas, terus apa lagi ya, kemitraan, terus transparansi, dan lain-lain. Ya, jadi konsep-konsep kunci yang ada dalam governance itu kan bahkan sering malah justru menjauh dari politik. Ini yang dikritik oleh Klaus Schwab. Jadi konsep governance ini malah justru sebagai konsep yang melakukan depolitisasi. Padahal kalau dicermati secara teoritis, itu kan governance itu bicara soal relasi. Ya, bisa saja nanti mengarah pada relasi kuasa. Kan jelas nih kalau ada pemerintah sama swasta ini kan pasti ada relasi kuasa. Gitu. Dan bisa juga saya sering mengatakan begini ini, kalau kita mau masuk ke ranah governance juga jangan lupa pada dua sudut pandang ya, yang itu akan bisa memperkaya. Ya satu politik, kedua ekonomi politik. Ini memang mirip-mirip tapi berbeda. Ya, jadi kalau politik itu kan lebih menekankan pada artinya ya bisa masuk dalam kontestasi gitu, bisa juga berbicara tentang nilai-nilai politik gitu, bisa juga berbicara tentang kedaulatan rakyat dan kehidupan rakyat. Tapi kalau ekonomi politik ini kan deterministik ini ya, jadi kekuasaan kekuasaan itu membentuk kekayaan membentuk kekuasaan dan sebagainya ya. Ini memang agak beda ya. Meskipun ada titik temunya gitu. Ya, jadi paling tidak ya ekonomi politik itu masuk ya. Misalnya kan kalau governance itu bicara tentang relasi dan interaksi, paling tidak kan ada dimensi kekuasaan dan kekayaan yang bermain. Jadi artinya governance tidak boleh kita letakkan dalam konteks atau dalam ruang yang hampa kekuasaan, hampa pengejaran kekayaan dan kekuasaan, sehingga bisa menjadi lebih dinamis. Kalau tidak begitu, kalau kita hanya berfokus pada ekonomi, manajemen gitu ya, atau administrasi, maka ya itu kering nanti. Itu hanya ya tidak dinamis gitu. Mengabaikan politik. Padahal kalau dalam dunia pemerintahan kan itu nggak bisa dihindari politik itu. Ya, jadi kan artinya kan sama juga kalau misalnya ini seorang kepala pemerintahan kan tidak hanya sekedar kepemimpinan seperti di pabrik atau di industri. Ya pemerintahan itu kan jauh lebih rumit, lebih kompleks daripada sekedar kepemimpinan. Tentu juga lebih kompleks daripada sekedar governance. Gitu. Ya paling tidak gitulah. Nanti kita bisa menemukan berbagai model atau berbagai teori yang nanti berbicara tentang governance itu sama dengan serupa dengan teori negara. Ya, jadi ini kita yang kedua ini kan berbicara tentang itu ya, bagaimana kita membentuk atau melakukan pembentukan terhadap teori governance ya. Dan lagi-lagi saya juga menyukai
Kalau secara metodologis ya dengan metode yang lebih naratif, kontekstual atau yang lebih interpretif ya, dengan cara yang lebih antropologis, fenomenologis itu. Jadi kita bisa menangkap fenomena yang lebih utuh, yang lebih kaya, dan dengan cara begitu kita bisa bisa memperkaya atau membentuk teori governance. Itu sama dengan pengalaman saya ketika berbicara tentang kewenangan desa itu ya. Saya mengamati ada banyak pengalaman kecil-kecil ya, kecil yang sering dianggap sepele itu. Apa sih yang dilakukan oleh desa dan tidak dilakukan oleh desa, dan pengen dilakukan tapi belum bisa dilakukan. Agak susah itu, penjelajahannya agak susah. Ya, dan kita menemukan pada waktu itu, oh ini sesuatu yang sangat lokal. Jadi ada program-program yang dulu menjadi program tapi lama-lama bisa dilembagakan. Misalnya Posyandu misalnya. Ya. Itu dilembagakan menjadi milik desa. Itu contoh aja. Dan karena itu, oh ini pertama kewenangan desa terkait dengan kepentingan masyarakat setempat. Skalanya lokal banget kan begitu. Ini kita bingung ini. Ini kalau kita secara teoritis atau kita mengkristalisasi dari pengalaman itu, kita mau kasih kata apa ini kan gitu. Itu tantangan fenomenologinya kan gitu ya. Jadi maksud saya itu salah satu sumbangan saya pada waktu itu membentuk atau menghadirkan konsep subsidiaritas itu karena dengan pengalaman itu. Subsidiaritas itu kan konsep universal. Lalu ada pengalamannya, kita temukan. Ya, jadi kita nggak punya kerangka ya, menemukan, meneliti tentang kewenangan itu secara ketat, secara positifis. Tapi akhirnya kita bisa menemukan, oh ini namanya kewenangan lokal, oh ini secara konseptual disebut sebagai subsidiaritas. Meskipun banyak orang protes, ini diperoleh dari mana, ini subsidiaritas bukan begitu. Itu nggak ada dalam teori desentralisasi gitu. Saya katakan ya bikin sendiri. Nggak apa-apa. Emangnya yang boleh bikin teori itu hanya profesor. Nggak begitu. Ya, jadi ilmu itu jangan diperlakukan sebagai struktur kelas atau kasta gitu ya. Atau sebagai feudalisme gitu. Ya ilmunya nggak akan berkembang gitu. Jadi kalau para peneliti muda itu nggak boleh ngomong gitu ya, harus mengutip sana mengutip sini gitu ya, nggak harus begitu gitu. Jadi yang penelitian yang lebih fenomenologis itu, lebih interpretatif itu nggak diberikan ruang. Kalau saya malah saya dorong gitu. Jadi artinya pembentukan teori governance ini kan secara teori ya kita bisa kita mencarilah konsep-konsep yang kira-kira relevan, tapi juga dikaitkan dengan metodologi yang lebih fenomenologis, lebih interpretatif gitu ya. Kayak pengalaman saya menemukan antara konsep universal bernama subsidiaritas dengan pengalaman kewenangan lokal ya, yang sangat lokal, yang hanya terkait dengan kepentingan masyarakat setempat, yang itu sangat berbeda dengan kepentingan warga. Ya. Jadi ini di poin kedua ini itu ya, tentu ini nanti akan saya review kembali apa yang saya paparkan sekarang. Nanti suatu saat akan saya tambahkan ya, misalnya dengan tema pembentukan teori governance ya. Nanti akan saya pelajari, akan saya hadirkan kembali kepada para sahabat. Itu yang kedua ya, yang kedua bagaimana kita membentuk teori governance. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita menggunakan, memanfaatkan, memperlakukan teori governance gitu ya.
Nah ini memang ada dua ini. Ada dua ya. Yang pertama governance sebagai objek. Ini yang paling banyak ya. Saya kan sudah menyampaikan kritik di krisis epistemologi ya. Jadi artinya sama. Kita ini ilmu pemerintahan itu hanya ilmu tentang objek. Tidak punya subjek dan tidak punya perspektif. Pemerintahan itu hanya fenomena, objek yang dikaji. Ya, itu arahnya ke sana terus. Governance juga begitu. Ngomong tentang transparansi, ngomong tentang akuntabilitas, ngomong tentang good governance, ngomong tentang public and private partnership misalnya. Atau apa. Jadi governance itu sebagai objek. Dan barangkali riset tentang itu sudah cukup banyak, meskipun ya riset-risetan aja. Yang tidak punya tadi, kedua tadi, membentuk dan memperkaya teori governance, itu nggak akan memberikan sumbangan. Tidak punya kesanggupan untuk mendialogkan antara konsep universal dengan pengalaman lokal. Itu kan kelemahan positivismenya kan begitu. Dan kita belum bisa keluar banyak dengan sangkar besi bernama positivisme itu. Kalau ilmu diperlakukan sebagai kasta, sebagai feodalisme ya begitu. Kita terkungkung kayak begitu terus. Positivisme itu juga feodalisme. Gitu. Ya, jadi bukan berarti kita melarang menempatkan governance itu sebagai objek. Boleh saja. Tidak ada masalah. Misalnya kita ngomong satu poin tentang akuntabilitas itu kan sangat boleh. Tidak ada masalah. Ya. Tetapi kan harus ada pembaruan metodologinya. Ada pembaruan pengayaan perspektif untuk melihat governance, misalnya. Melihat akuntabilitas. Misalnya akuntabilitas kepala daerah misalnya. Itu juga governance. Jangan hanya diukur misalnya ukuran-ukuran variabel indikator itu, jangan begitu ya. Memang kita butuh melihat komponennya. Komponennya juga perlu dilihat. Tapi bukan berarti kita terjebak pada indikator. Misalnya komponen kan, ini komponen akuntabilitas horizontal, akuntabilitas lokal, akuntabilitas sosial misalnya ya, akuntabilitas vertikal gitu. Dan nanti kita bisa sesuaikan, bisa kita gali lebih dalam bagaimana praktek. Paling tidak ini omongan-omongan atau wacana yang dihadirkan di situ itu ya. Kan saya punya tesis sementara ya yang masih bisa difalsifikasi. Misalnya begini, akuntabilitas vertikal itu jauh lebih kuat daripada akuntabilitas horizontal. Jadi kepala daerah sama DPRD itu kan lemah banget. Lebih banyak vertikal dalam bentuk pengawasan, pembinaan dan kontrol dokumen kayak begitu ya. Misalnya gitu ya. Ini kan studi governance juga gitu. Ya. Jadi akuntabilitas, terus apa lagi ya? Jadi ada banyak saya kira yang poin-poin penting tidak harus kita mengarah pada implementasi good governance atau efektivitas good governance misalnya. Tetapi satu poin kayak begitu soal akuntabilitas lalu soal delegasi gitu juga boleh. Atau misalnya studi tentang ini ya, kira-kira arahnya ngomong tentang kemunculan negara regulatoris atau negara pengatur misalnya. Nanti studinya studi tentang otoritas jasa keuangan misalnya. Ya, itu kan regulatory governance itu. Jadi kita menelusuri mengapa dulu muncul
otoritas ini ya. Jadi ini kan ngomongnya, kita ngomong salah satunya otoritas jasa keuangan. Terus kemudian secara teoritis ini kan punya relevansi nih. Jadi ini kalau ada gambar ini tempatnya ada di mana gitu. Kita bisa konstruksi, kita bisa katakan bahwa kemunculan otoritas jasa keuangan itu bisa dipahami sebagai gejala negara pengatur, ya, negara regulatoris, kan begitu ya. Ini contoh aja. Dan kemudian kan nanti akan bisa menghasilkan banyak pertanyaan. Misalnya mengapa negara regulatoris itu muncul? Karakteristiknya seperti apa? Apa dampaknya? Siapa kekuatan yang mendukung melakukan pembentukan itu? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang berkembang secara lebih menarik. Gitu. Ya. Itu contoh aja. Jadi kita mengkaji governance sebagai objek, ngomong tentang otoritas jasa keuangan, ngomong tentang akuntabilitas kepala daerah, ngomong tentang akuntabilitas KPK misalnya. Itu contohnya. Saya kira ada banyak ya. Pada sisi kedua yang itu lebih penting gitu ya, lebih penting daripada yang pertama, kita menggunakan governance itu sebagai perspektif, sebagai sudut pandang. Ya. Terhadap apa gitu ya, bisa terhadap G1 misalnya ya, terhadap government, terhadap institusi pemerintah misalnya kita ngomong ini ya, jadi studi kita relasi antara relasi antara pemerintah sama parlemen itu kan bisa dikaji dari manapun. Salah satunya kita mengkaji dengan governance gitu. Itu ya, contoh. Kemudian yang lain yang paling banyak ya, itu persoalan governing. Governing ini kan sebenarnya dia memberikan cakupan studi pemerintahan yang lebih luas daripada G1. Bukan berarti G1 sangat sempit, enggak, itu luas juga itu. Tapi kalau governing kan lebih luas. Maksud saya begini, kalau studi tentang government itu kan berkutat di dalam tubuh pemerintahan itu ya. Relasi pemerintah ini dengan ini gitu ya. Itu contohnya gitu. Tapi kalau governing ini adalah kalau bahasa formalnya namanya urusan pemerintahan. Kalau yang G1 itu adalah institusi pemerintahan, ini urusan pemerintahan. Atau dalam bahasa saya ya namanya hajat hidup orang banyak. Itu ngomong tentang air, tentang hutan, tentang sungai, tentang beras, tentang petani, tentang nelayan, itu banyak lagi itu. Banyak banget ini. Ini kan urusan ini ya. Bisa pariwisata juga gitu. Nah, kita ngomong tentang sawit, ngomong tentang beras. Itu kan kalau bahasa formalnya, bahasa gaulnya kan misalnya tata kelola beras. Kan gitu. Ya. Nah, ini tata kelola beras ini kan artinya orang sedang menggunakan tata kelola sebagai perspektif untuk melihat, menjelaskan, memahami beras. Ya, jadi itu ya. Sama dengan juga forestry governance, palm oil governance kan gitu. Nah, tergantung nanti konseptualisasinya tata kelola ini seperti apa. Kalau yang model dangkal kan, oh ini tata kelola. Tata kelola ini kan hampir sama dengan manajemen bisnis saja. Proses bisnis maksud saya, bisnis proses itu. Nah, paling tidak kalau ini saran saya, ya, itu kita ketika kita menghadirkan konsep governance itu kita modifikasi. Biasalah kayak gitu ya, perspektif itu biasa. Sama ketika
saya menggunakan consensus politics itu kan dari Charles Tilly gitu ya. Saya tidak persis sama, baik definisi komponen maknanya itu nggak sama dengan apa yang dilakukan oleh Tilly. Kalau Tilly kan mengatakan, oh ini ada pihak-pihak yang mengklaim pemerintah, gitu, menyerang pemerintah, entah dengan gerakan sosial atau apa kan gitu. Tapi kalau saya mengatakan, oh konsensus politik itu ya pertarungan. Tentu di dalam pertarungan ada baku klaim lah. Gitu. Tapi bukan berarti harus dimaknai konsensus politik tidak harus dimaknai semata-mata sebagai social movement atau power and movement gitu ya. Orang demo menantang pemerintah tidak harus begitu atau oposisi menantang pemerintah. Tapi ada sesuatu yang oh ini pertengkaran nih gitu. Misalnya itu kan contoh ya. Sehingga kan kita bisa melakukan modifikasi kok gitu. Sebagai contoh misalnya kita memasukkan ekonomi politik ya ke dalam perspektif governance yang nanti bisa digunakan untuk menganalisis tentang beras gitu ya. Jadi ini dimensi kekayaan dan kekuasaan, interaksi kekayaan dan kekuasaan itu dalam kerangka kerja, entah itu dalam kebijakan maupun dalam proses transaksi pasar mengenai beras atau tata niaga dan sebagainya ya. Jadi caranya kira-kira begitu. Tidak harus yang model positifis lalu ini satu konsep lalu kemudian diukur gitu ya. Ya, tapi kita bisa modifikasi, bisa perkaya dan setiap konseptualisasi itu kan paling tidak mengandung dua hal. Yang pertama kita mengambil konsep-konsep yang relevan yang bisa kita gunakan untuk deskripsi ya, termasuk juga untuk mapping ya, untuk melakukan pemetaan. Pemetaan itu ya gampangnya kan soal aktor dan interestnya misalnya, sikapnya misalnya atau nilainya kan gitu. Bisa kita map pemetaan berdasarkan aktor gitu ya, misalnya gitu. Itu yang paling lazim ya. Jadi deskripsi itu kan begitu ini. Jadi tidak hanya sekedar misalnya akuntabilitas indikatornya ini gitu ya. Enggak, tapi kita juga membuat klasifikasi ya. Itu kan pendekatan yang lazim digunakan meskipun kalau postmodernisme termasuk Michel Foucault itu kan nggak setuju ya, nggak cocok dengan pola klasifikasi itu. Yang kedua konseptualisasi kita juga mengarah pada penggunaan perspektif. Perspektif itu kan gampangannya kan menemukan yang paling gampang lah untuk menjawab pertanyaan mengapa. Mengapa regulatory governance misalnya. Nah, ini kan kita harus mencari jawaban. Mengapa miskin? Oh, ada tadi kan saya sudah sebut miskin. Oh, yang satu bilang karena budaya. Oh, yang kedua bilang karena struktural. Oh, yang ketiga bilang karena institusional misalnya. Nah, kultural, struktural lalu institusional itu perspektif. Jadi karena itu ini kan kalau saya katakan ya governance itu bisa saja tadi ngomong soal beras tadi ya, kalau kita mau menambahkan itu bisa saja kita itu menggunakan governance dalam kerangka ini dalam kerangka G1. Dalam kerangka institusionalisme. Boleh begitu ya. Terus ekonomi politik juga boleh. Gitu ya. Nah ini paling tidak kita itu menemukan, bisa memetakan siapa melakukan apa, memperoleh apa.
Itu perspektif yang bisa kita gunakan. Tapi memang institusionalisme itu bisa digunakan untuk macam-macam dan itu variasinya kan luar biasa. Jadi katakanlah misalnya ini ekonomi governance nih. Bisa dilihat ngomong tentang ekonomi governance itu dengan berkaitan institusional. Gitu ya. Selain tadi saya juga sudah mengatakan pada sisi objek misalnya. Kita juga bisa kembangkan misalnya bagaimana kita mengkaji governance itu ya dengan misalnya G1 juga boleh. Dengan sudut pandang institusionalisme tadi sudah bisa. Kemudian kita juga yang sekarang baru-baru gitu dan ini menarik itu kita mengkaji apa namanya governance itu dengan G5. Dengan governmentality. Saya kira yang pembicaraan ini sudah sebagian sudah saya uraikan di video saya mengenai governmentality. Ya, jadi apa namanya itu varian-varian itu ya. Jadi nanti saya akan dalami lebih lanjut soal ini. Jadi yang pertama soal pembentukan teori governance dan yang kedua penggunaan. Dan ini saya juga sudah apa namanya sebagian sudah membicarakannya. Nanti saya akan kasih contoh-contoh kajian. Bagaimana governance sebagai apa namanya objek dan governance sebagai perspektif. Ya, dengan cara begitu lalu kita itu tidak semata-mata mengamini secara positivistik gitu ya, terhadap jimat atau terhadap dogma gitu ya. Tapi kita bisa kaya, bisa memfalsifikasi tapi juga sekaligus bisa mengakumulasi. Enggak apa-apa, orang menekuni governance sebagai perspektif juga boleh ya. Tapi harapan saya justru kalau kita menggunakan studi governance ini untuk membuat non-mainstream lah. Untuk mengimbangi ya kerja-kerja yang sudah mapan yang dilakukan oleh praktisi profesional maupun para ilmuwan pengembang biak teori governance seperti yang paling menonjol adalah Mark Bever. Saya kira kalau kita lihat jurnal udah cukup banyak orang-orang yang mengkritik itu, Mark Bever itu. Nah kita perlu kembangkan semacam itu. Jadi artinya kita tidak menelan mentah-mentah governance itu. Nanti ada banyak variasi bagaimana model teori ya, governance seperti hanya model teori negara itu. Termasuk juga berbagai perspektif yang bisa kita gunakan untuk melihat governance dan sebaliknya bagaimana kita menggunakan governance untuk melihat governing, melihat aja tidak kurang banyak itu juga menarik ya. Termasuk bagaimana governance bisa kita gunakan sebagai perspektif untuk menganalisis tentang governability ya. Jadi governability juga menarik sebagai objeknya ya, sebagai objeknya dia bisa dikaji dengan G1 dengan government atau dengan institusionalisme. Tapi bisa juga kita lihat dari sisi governance, dari sisi interaksi misalnya. Karena kan kalau kita ngomong tentang governability ini kan tidak hanya dari sudut pemerintah, tapi juga dari sudut yang sana juga, para subjek yang itu disasar oleh pemerintah. Ya. Kita paling banyak kan bicara itu, dari pemerintah ke warga, pemerintah ke masyarakat. Kita kadang-kadang perlu balik, bagaimana masyarakat itu menghadapi pemerintah. Ya. Misalnya yaitu relasi daerah sama desa misalnya. Itu kan bisa dibalik, bagaimana dari sudut desa kita melihat. Sama juga tadi ya, misalnya bicara governance atau the governance of governability. Tuh.
ya. Jadi itu salah satunya, nanti dilihat dari sisi governability, dilihat dari sisi society, ya, dari sisi society. Yang paling jelas kan ini relasi nih, soal relasi. Tapi bisa dilihat dari sisi tidak hanya pemerintah, tapi juga dari sisi society.